Baik, pemirsa, di sini kami melaporkan terkait investigasi kami tentunya, yang mana masih seputar topik pertambangan yang telah kita lalui bersama tentunya. Nah, dari investigasi terakhir ini, dari analisis terakhir ini, dari tentunya hal-hal yang berkaitan tentang tambang yang telah kami selidiki selama kurang lebih sebulan ini, tentunya kita telah mendapatkan banyak hal-hal atau telah mendapatkan banyak sekali informasi yang bisa dibilang banyak negatifnya, namun ada beberapa yang positif. Nah, namun dalam penanganan ini, dalam misi terakhir ini, tentunya investigasi terakhir ini, kami tentunya yang saya bilang tadi menemukan banyak fakta-fakta, banyak informasi yang terlihat negatif tentang tambang ini. Nah, sebelumnya saya mungkin sedikit informasi ulang bahwasanya investigasi tentang tambang ini yakni di PT Wahyu Putra Mulya, PT Telaga Indah, dan CV apa tuh, saya lupa namanya, yang ada di Pabuaran ya, 3 tambang pasir ini yang beroperasi di Pabuaran ini. Tentunya kita telah menyelidiki di beberapa surat resmi dan laporan balai desanya bahwasanya memang pertambangan ini legal dengan memiliki surat izin. Namun dalam fakta yang tersembunyi, dalam fakta yang mencengangkannya, kita tentunya memiliki banyak hal-hal yang ternyata tidak sepositif yang dibicarakan. Ada beberapa media yang telah tentunya menayangkan bahwasanya tambang ini sudah beroperasi dan tentunya tidak membuat kerusakan di daerah sekitar. Jadi apakah benar? Nah, namun dalam kenyataannya, mulai dari jalanannya, area hutan segala macam, ada sedikit kerusakan. Mungkin bisa dibilang tidak sedikit, melainkan banyak. Ada banyak kekurangan yang memang membuat rusak parah. Dan yang pernah saya sebutkan di wawancara sebelumnya, di video sebelumnya, bahwasanya ada beberapa laporan tentunya di masyarakat mengenai tambang ini, yang mana ada beberapa rumah warga yang memang tipis sekali dengan pertambangan, ya kisaran 1 meter atau 2 meter lagi yang bisa mengakibatkan longsor. Kalau kesal masyarakat sekitar, tentunya bagaimana mereka mendapat hak tanahnya, bagaimana mereka mendapat hak kembali tanah yang telah digusur, sementara balai desa dan pemerintah sempat tidak ada turun tangannya sama sekali. Maka dari itu, kita investigasi dulu sebentar apa yang menjadi puncak masalahnya. Apakah ada kaitannya dengan pemerintah sekitar? Apakah ada kaitannya dengan RT RW sekitar situ? Kita telah hasil akhir ini kita telah mencari beberapa orang tentunya, dan ya bisa dibilang hasilnya negatif. Banyak yang berpikir tambang ini tidak sejalan dengan operasi legalnya, dengan operasi surat resmi yang tentunya telah dikeluarkan oleh tambang tersebut. Nah, yang kedua adalah dari beberapa laporan masyarakat tentunya ada sedikit kejanggalan, yang mana jika kita telusur lewat media-media online, banyak yang memperbagus katanya tambang ini sering mengoperasikan air untuk membersihkan jalan. Namun nyatanya mungkin iya, tapi sangat jarang dan di dalam waktu tertentu. Nah, yang ketiga adalah masih adanya tentunya truk-truk yang beroperasi di luar jam operasional. Mulai yang mana jam operasionalnya seperti kita tahu ada dari jam 10 sampai jam 5 pagi, jam 10 malam sampai jam 5 pagi. Namun di luar itu banyak yang masih melakukan seperti jam 10 pagi, jam 12 siang, jam 5 sore, jam 3 sore, ataupun jam 7 pagi. Itu bisa dibilang banyak truk-truk yang berkeliaran di luar batas waktu yang telah ditentukan. Dan yang keempat adalah laporan terakhir yang kita temukan adalah masih banyak orang yang terdampak buruk oleh tambang ini. Dari orang yang ada di pinggir rumah samping tambang, para pengendara di sekitar desa atau di sekitar kecamatan Padarincang dan Pabuaran serta Ciamas, dan yang ketiga adalah para warga yang tentunya yang
ya di sepanjang jalan yang beroperasi atau beraktivitas di sekitar situ. Mungkin hanya itu laporan yang bisa saya sampaikan padanya, dan terima kasih.